Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Amelia Putri, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan akuntansi. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai signaling teori. Tanpa berlama-lama langsung aja disimak ya penjelasannya. Signaling teori atau teori sinyal menurut Jamaan merupakan teori yang mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Dalam teori ini dikemukakan bahwa pihak eksekutif perusahaan akan memiliki informasi yang lebih baik dan cenderung untuk memberikan informasi tersebut kepada calon investor. Adanya informasi berupa berita bagus yang dimiliki perusahaan terkait dengan prospek di masa yang akan datang diharapkan dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Secara garis besar, ketersediaan informasi itu erat kaitannya dengan signaling teori. Nah, informasi merupakan alat penting bagi para pebisnis maupun investor. Melalui informasi dapat diketahui gambaran mengenai keadaan perusahaan baik saat ini, masa lalu ataupun prospek masa depan perusahaan. Informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan lengkap adalah hal penting yang harus dimiliki investor sebagai alat analisis dalam keputusan investasi di pasar modal. Nah, melalui publikasi informasi atau informasi yang diumumkan di media nantinya akan dijadikan oleh investor sebagai sinyal buruk atau sinyal baik pada upaya keputusan investasi. Signaling teori menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar atau investor dan kreditor. Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan itu menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Nah, perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar. Nah, pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik atau good news atau sinyal buruk atau bad news. Jika pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham. Selanjutnya saya akan membahas variabel-variabel yang memiliki keterkaitan dengan signaling teori. Yang pertama ada variabel ukuran perusahaan. Perusahaan besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga akan memberikan sinyal baik kepada pihak luar seperti para investor yang memberikan respon positif pada perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan berukuran besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak karena mendapatkan permintaan yang lebih besar dari publik dan para investor untuk mengungkapkan informasi yang lebih lengkap. Selanjutnya, signaling teori juga memiliki keterkaitan pada variabel profitabilitas, yaitu ketika perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan menggunakan informasi keuangannya untuk mengirim sinyal kepada pasar. Laporan keuangan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi itu menunjukkan prospek perusahaan baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat. Selain itu, variabel yang memiliki keterkaitan dengan signaling teori adalah variabel human resource accounting disclosure, yaitu ketika mendapatkan respon pasar yang baik, perusahaan memberikan sinyal berupa pengungkapan informasi yang lebih luas, termasuk pengungkapan akuntansi SDM. Pengungkapan tersebut akan memberikan informasi yang lebih detail bagi pihak luar
sehingga para investor akan semakin yakin dengan dana yang dikelola oleh sumber daya yang berkompeten di perusahaan tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai signaling teori. Semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila pada penjelasan kali ini terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.